Ya, Masya Allah, tabarakallah, ikut terharu ini dokter melihat videonya. Ya, mari kita sama-sama buka kajian kesehatan ilmiah kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mari kita sama-sama mendengarkan pemaparan materi oleh Dr. Maiti Elvina. Kepada Dr. Maiti Elvina, kami persilahkan. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah Allah mudahkan saya tiba di Kota Batam bisa berjumpa dengan ibunda-ibunda, sahabat-sahabat solehah yang hadir pada kajian pagi ini. Hari ini saya sebenarnya kalau ingin memberi kajian enaknya berdiri. Bisa nggak kira-kira? Bisa ya? Jadi lebih enak biar lebih greget gitu ya nyampeinnya. Jadi semoga Allah mudahkan. Bunda-bunda semuanya sehat? Sahabat-sahabat sehat semua ya? Jadi alhamdulillah hari ini kita bertalabul ilmi, insya Allah untuk apa kita berilmu adalah untuk dapat beramal. Sebelum kita beramal, memang ilmu dulu. Supaya itulah salah satu ilmunya adalah ilmu yang khususkan hari ini ilmu kesehatan. Jadi baik tadi sekilas profil saya, artinya saya ingin berbagi sedikit sebelum saya berbagi ilmu yang saya hari ini sampaikan, harmonisasi sistem tubuh. Ternyata sebagai dokter saya ditempa empiris pengalaman diri sendiri bahwa benarlah pengobat yang paling utama ketika seorang manusia itu sakit bukan obat, bukan dokter dan bukan teknologi. Bukalah Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang saat ini tengah sakit gitu ya, azamkan dulu bahwa yang menyembuhkan yang pertama adalah Allah. Jadi kalau sakit jangan cari dokter Meti, jangan cari obat, cari Allah. Cari, mohon dari Allah petunjuk apa yang Allah ridho. Bertaubatlah sebelum berobat. Karena kalau Allah ridho, Nabi Ayub alaihissalam yang sakit berpuluhan tahun, hanya dalam waktu sehari, air yang muncul dari kakinya yang dibantu oleh malaikat Jibril, menyembuhkan Nabi Ayub seketika. Jadi yang dibutuhkan adalah iman. Bagaimana sebenarnya sakit? Suatu hadis sahih mengatakan, tidaklah seorang muslim itu tertusuk duri dan sakit, kecuali Allah sedang menggugurkan dosa-dosanya. Jadi bersyukurlah ketika sakit, Allah aku ridho ya Allah, jika sakit ini menjadi penggugur dosa-dosaku, maka ya Allah aku ridho. Karena tujuan kita ada di muka dunia ini adalah untuk kembali dalam keadaan husnul khotimah. Apalah guna badan sehat kalau hati kita lalai dari mengingat Allah. Tak mengapa kita sakit kalau yang kita ingat selalu Allah, Allah dan Allah lagi. Dan kalaupun kita kembali, kita sempat mengucapkan la ilaha illallah. Iman itu ada 70 tingkat atau 60. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, yang paling rendah adalah iman ketika seorang manusia mampu menyingkirkan duri dari jalanan. Jadi adalah
Tujuan saya hadir di sini bukan untuk membuat ibu pintar, tapi ingin membuat ibu, sahabat-sahabat saya semuanya menjadi jatuh cinta, kenal kepada Allah, karena ilmu kedokteran sesungguhnya wasilah ilmu mengenal tubuh sendiri. Dengan mengenal diri sendiri, maka kita akan mengenal kebesaran Allah di tubuh kita. Makanya ada filosofi mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita sudah kenal diri sendiri, mengenal kebesaran Allah, maka Allah lah tujuan kita. Jadi kalau kita lihat, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Robnya. Ibu tafakur saja. Jantung dengan pembuluh darahnya Bu, kalau disusun secara linier panjangnya, itu 100.000 kilometer panjangnya. Bayangkan tubuh kita mempunyai pembuluh darah, kalau disusun secara garis lurus 100.000 kilometer. Kalau saya dari Jambi ke Batam bolak-balik berapa ribu saya harus bolak-balik saking panjangnya. Ini bukan hoax, ini riset ilmiah. Kalau kita sebagai orang yang mau tafakur diri, maka yang terucap cuman Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Hanya pembuluh darah, belum lagi jumlah sel kita, jumlahnya 100 triliun. Dan belum lagi jumlah penghuni tubuh kita yang 10 kali lipat lebih banyak, jumlahnya 1.000 triliun. Yang terucap lagi-lagi cuman Masya Allah. Jadi kita ini hadir di muka bumi bukan untuk hadir untuk jadi dokter, untuk jadi pejabat, untuk jadi apapun, bukan. Allah berfirman, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu. Jadi adanya saya di sini Allah, semoga Allah ridho. Saya sedang menyampaikan ilmu, semoga engkau ridho. Sahabat-sahabat saya di Batam semakin mengenalmu ya Rob. Dengan perantara ilmu kedokteran, mengenal diri sendiri. Jadi mari luruskan niat kita, hadir ke sini bukan untuk apa-apa. Semoga Allah ridho menjadi ibu-ibu cerdas. Supaya kalau ibunya cerdas, maka anak-anaknya juga akan menjadi generasi terbaik. Insya Allah. Jadi sama-sama ibu yang lagi hamil atau yang akan hamil, sesungguhnya seorang manusia sejak di dalam kandungan ibunya, Al-Quran mengatakan, hadis sahih mengatakan 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, tepatnya 120 hari, di sanalah Allah sedang tiupkan ruh kepada jasad seorang janin. Di sana seorang janin bersyahadah rububiyah, bersyahadah, bersaksi bahwa Allah Tuhanku yang Esa. Jadi kalau begitu kita bukan hanya Islam, apapun kepercayaan mereka, sesungguhnya setiap anak Adam yang berada dalam perut ibunya, dia sudah bertauhid. Di tengah jalan tauhidnya luntur, di tengah jalan imannya kendor, siapa yang pertama kali mengotorinya? Ibunya. Dan di saat itulah secara riset kedokteran 16 minggu janin dalam kandungan seorang wanita, Allah titipkan pendengaran yang pertama kali, baru penglihatan dan hati nurani. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum syai'am fil ard wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Jadi sam'an, mendengar dulu, baru wal absara, baru wal afidah, hati. Jadi setelah janin itu bersyahadat bahwa dia sudah bertauhid, mengakui Allah, Allah titipkan panca indera pendengaran yang pertama. Itulah alat organ tubuh manusia untuk bisa berinteraksi dengan dunia lain dan juga untuk mengenal Allah. Makanya salah satu ikhtiar kita untuk bisa mengharmonisasi keadaan tubuh kita, tolong Bu, ketika hamil, ketika usia sudah menginjak 4 bulan, 16 minggu, dengarkan anak dengan sesuatu yang menautkan ketauhidannya kepada Allah. Apa itu Bu? Baca Quran. Bukan musik klasik Bu, bukan lagu-lagu melankolis, bukan hiburan, kalam Allah. Sesungguhnya Rasulullah itu ada membawa risalah di muka bumi. Yang pertama kali dilakukan adalah Iqra.
Membaca, Rasulullah bisa membaca tidak? Rasulullah itu ummi, tidak bisa membaca. Jadi fungsi panca indera Rasulullah yang pertama kali diberikan untuk mendapatkan ilmu wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril adalah pendengaran. Nama metodenya adalah talaki. Jadi misalnya kita menghafal Quran dengan metode pendengaran talaki ya namanya. Jadi pendengaran dulu kalau ingin berilmu. Lihat orang buta, pakai Al-Quran Braille. Tidak bisa melihat, bisa hafal 30 juz. Berarti apa? Masya Allah, indera pendengaran itu. Saya belum bertemu, apakah ada orang yang tuli dari lahir bisa hafal Quran? Adakah? Belum pernah lihat. Tapi kalau yang buta, banyak yang hafal Quran. Tolong, dengarkanlah, dengarkan kalam Allah yang pertama. Al-Quran sebagai furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan salah. Jadi jangan kita mengikut seseorang yang katanya benar banget atau salah banget. Nanti kita ragu-ragu. Baca Quran, dengarkan Quran. Kalau belum tahu artinya, tadaburi maknanya. Dengan begitu Al-Quran akan menjadi furqan, pembeda di hati kita. Mana kira-kira yang akan kulakukan? Misalnya tadi sakit, mau pakai cara-cara kesyirikan, karena ingat Quran mengatakan bahwa syirik dosa besar, akhirnya belok kanan. Saya mau sholat aja taubat 2 rakaat. Itu nurani yang punya furqan karena selalu diasah dengan mendengar Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk. Sebagai bayinah, penjelas. Sebagai furqan, pembeda hak dan batil. Dan merupakan rahmat dari Allah. Jadi saya landaskan ilmu kesehatan hari ini, harmonisasi panca indera, semuanya mari kita buka Quran. Karena itulah kitab paling sempurna, pesan ilahiyah yang dibawa oleh Rasulullah melalui wahyu. Al-Quranlah yang mengatakan bahwa tubuh kita sudah seimbang, Bunda. Bacalah ayat ini. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu? Berbuat derhaka terhadap Tuhanmu yang pemurah, yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Jadi kalau kita jatuh sakit, tubuh kita menjadi tidak seimbang. Karena sesuatu yang fitrah, kita masukkan sesuatu yang tidak dimaui tubuh. Jadi kalau begitu, kalau sakit Allah zalim? Tidak. Kita sedang ditegur oleh Allah. Barangkali kita kurang ilmu, bagaimana kita bisa mempertahankan keseimbangan. Bunda tahu tidak? Peradaban kedokteran itu bukan hanya dari mulai Islam, dari zaman prasejarah. Dari zaman prasejarah tahu ya, Paleolistik, Neolistik, zaman peradaban Mesir kuno, ya Mesopotamia, itu mereka semua mengembalikan prinsip keseimbangan. Pernah dengar unsur panas kering gitu ya? Lembab apalagi? Basah gitu ya? Unsur-unsur elemen air, udara, apalagi? Tanah, api, semuanya adalah unsur-unsur yang dijaga keseimbangannya, keharmonisasiannya. Islam datang dengan Al-Quran mengatakan demikian. Ini kalam Allah, ini adalah firman Allah, sepakat bahwa tubuh kita sudah sempurna. Terus kalau sakit kenapa dok? Nih, jadi ayo mulai hari ini pergi dari rumah mau ke kajian ke masjid, dengar di mobil murotal Quran ya Bu ya. Ucapkan hal-hal yang lemah lembut yang didengar oleh anak, hal-hal yang baik. Bangunkan anak dengan kata-kata, nak bangun nak. Masya Allah, Rasulullah itu mendoakan umatnya di pagi hari. Jadi bangun dengan kata-kata yang selalu mengaitkan kolbu kita kepada Allah, kepada Rasulullah. Jangan bangun nak, bangun, nanti terlambat. Ayo cepetan, ayo. Bisa sih begitu, tapi kita tidak menautkan sesuatu kepada Allah, kepada Rasulullah. Coba kalau kita bilang, ada hadis sahih, Rasulullah sedang mendoakan umatnya di pagi hari. Ayo nak, Rasulullah loh nak yang mendoai kita bangun gitu ya.
Jadi suara. Kalau kita keras nggak mau dengar Quran, lihatlah unsur elemen air saja yang dibacakan Al-Quran, penelitian oleh Profesor Masaru Emoto, itu menjadikan kristal terbaik di muka bumi adalah air Zam-Zam. Air yang selalu mendengar atau didengarkan murotal Quran. Bukan murotal lagi, orang tawaf, orang syai di Masjidil Haram tidak pernah berhenti. Jadi air yang ada di sana adalah kristal terbaik. Bahkan riset air yang didengarkan musik yang keras, cacian, makian, kristalnya adalah kristal terburuk. Bukunya ada dijual. Kalau ingin melihat air saja begitu luar biasanya responnya terhadap suara bacaan Quran. Lihatlah pertanian zaitun dan juga lebah berhasil meningkatkan produksinya berkelipatan hanya dengan didengarkan Al-Quran. Lantas kenapa manusia didengarkan Quran tak mau mendengar? Ada yang salah di dirinya. Barangkali hati kita tertutup oleh bintik-bintik kehitaman karena sifat-sifat yang mungkin masih jauh dari tuntunan Al-Quran. Bahwa kita tidak boleh memelihara perasaan iri, dengki, sombong, merasa paling benar, bakhil. Itu semua akan membuat hati kita menjadi hitam dan tak mampu untuk mendapat hidayah. Jadi untuk bisa mendengar Al-Quran, meresapinya, kita juga harus membersihkan hati kita. Metode-metodenya banyak, dengan cara istighfar, dengan cara berbuat yang baik, bersilaturahim. Insya Allah dengan menggugurkan dosa-dosa seperti itu, bintik hitam di tubuh, di hati kita akan luruh dan mudah untuk mendengar, menerima Quran. Manusia yang sakit kanker didengarkan Al-Quran dan membaca Quran, riset ilmiah, sel kankernya mencapai kematian sel terprogram lebih banyak. Sahabat saya di UIN Maulana Ibrahim di Malang, itu melakukan riset perlakuan terhadap 3 kelompok penderita kanker payudara. Selnya diambil, sel lainnya dibiakkan, diteliti. Yang satu kelompok didengarkan murotal Quran, audio Quran Al-Fatihah saja. Yang satu kelompok diberikan kemoterapi cisplatin. Yang satu kelompok diberikan terapi kombinasi mendengar Quran dan kemoterapi. Saya mau tanya, siapa yang pilih hasil terbaik yang hanya bacaan Quran? Angkat tangan. Angkat yang tinggi. 50%. Yang memilih kemoterapi. Nggak ada. Benar ya, emang kita harus yakin wa idza maritu fahuwa yasfin. Allah yang sembuhkan. Yang kombinasi. Ada 20%. Benar. Yang benar adalah yang hanya mendengarkan Al-Quran. 80,14% sel kankernya apoptosis sendiri. Tanpa apapun dia tapi membersihkan dirinya, kafah berislam, menjalankan ibadah, sampai bersedekah dan rutin mendengarkan Quran, sel kankernya habis sendiri. Yang di kemoterapi 64%, yang kombinasi malah yang paling buruk 60,14%. Artinya apa? Jangan ada syubhat di sini. Jangan ragu. Itulah kaum yang selalu abu-abu, yang tidak yakin. Kalau yakin, yakin saja, kul yakin. Kalau tidak yakin, ya tidak yakin saja. Karena yang abu-abu inilah yang paling bahaya. Jadi itu riset ilmiah tentang mendengarkan terapi Quran. Itu panca indera, hanya mendengar. Nah, hubungannya kajian pada siang ini adalah menggunakan panca indera mata. Bunda, tahu kalau ini pagi menjelang siang dari mana taunya? Matahari. Matahari diketahui dari mendengar atau melihat? Melihat. Masya Allah. Manfaatkan panca indera ini. Ternyata memang benar. Kita mengetahui siang dan malam melalui panca indera mata.
Dan dalam Quran sendiri dikatakan, Quran surat 6 ayat 86, apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami menjadikan malam supaya mereka istirahat. Jadi kalau begitu perintah malam istirahat disuruh dokter atau Allah? Allah. Jadi sekarang kalau ada yang gak mau istirahat malam, anak-anak kita suka begadang. Lain ya kalau bekerja, itu niatnya lain ya. Ayah-ayah yang mungkin shiftnya malam bekerja gitu ya. Ini kita atau anak kita yang gak ada kerjaan, tidurlah, istirahatlah. Allah sudah perintahkan. Maka Rasulullah itu budayanya adalah tidur setelah Isya. Apalagi sunnahnya, matikan lampu, tutup pintu, tutup bejana. Itu pesannya Rasulullah. Dan dahsyatnya hanya perkara cahaya saja malam istirahat. Begitu malam tutup mata, tidur, matikan lampu, hormon tubuh kita yang disebut melatonin dan growth hormone membuat sel tubuh kita yang rusak berganti atau tumbuh menjadi sel baru yang sehat. Ingatlah Allah bersumpah wal asri demi masa. Ada hikmah di balik waktu bahwa tubuh kita sel kulit 3 minggu sekali berganti, sel telur tiap 28 hari sekali, sel saluran, sel saraf setiap setahun, tulang 60 hari, sumsum tulang tiap 3 bulan. Berarti kalau begitu ada yang berganti untuk mencapai keseimbangan. Ada sel yang harus mati dan ada sel yang harus hidup tumbuh kembali. Manusia jatuh sakit karena tidak paham konsep ini. Sel yang berganti tidak bisa berganti, yang mati terprogram, sudah sunatullah begitu, tidak ada kesempatan untuk selnya tumbuh. Karena malam melamun, insomnia. Nanti ada waktu bangun yang disunahkan, sepertiga malam. Itu kasih kesempatan kita istirahat dari ba'da isya sampai sebelum sepertiga malam. Supaya hormon di tubuh kita bekerja melatonin, membuat sel-sel kita yang exhausted, yang rusak, bisa tumbuh menjadi sel-sel baru yang regeneratif kembali. Bahkan dalam surat An-Nur ayat 35, Allah memberi cahaya kepada langit, perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang dalamnya ada pelita besar. Jadi, tahunya kita siang dan malam, kita punya mata dan ada titik yang disebut suprachiasma nuclei di dalam bola mata. Itulah yang kita tangkap seberkas cahaya mengaktifkan 3 sistem tubuh. Sistem syaraf, sistem kekebalan tubuh, dan sistem hormon. Jadi barang siapa yang masih merem ketika ada semburat cahaya pagi, alangkah meruginya dia. Karena sistem kekebalan tubuhnya akan jelek, sistem syarafnya terganggu, dan sistem hormonnya juga terganggu. Benarlah Islam mengajarkan bahwa Rasulullah menyuruh jangan tidur lagi pada subuh. Ayo ingatkan, kita konsepkan harmonisasi tubuh dengan perintah-perintah Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman. Bukan kata dokter, itu semua sudah Allah dan Rasulullah pesankan kepada umatnya. Jadi kalau ada nanti ayah-ayah yang habis subuh tidur, atau diri kita, atau anak kita, atau ada ibu hamil yang tidur ba'da subuh, ingatkan, nak, ayah jangan tidur nak ya ba'da subuh. Kata siapa? Apa risetnya? Orang beriman tak perlu riset. Allah, kitabullah Al-Quran yang sudah pasti benar yang mengatakannya. Sepakat? Jadi gak ada ibunda-bunda yang di rumah nanti besok ada suami, ada anak di rumah yang habis subuh tidur, jangan. Buka jendela lebar-lebar, tunggu waktu syuruk tiba, pandangi itu cahaya. Itu seperti tombol saklar di bilik mata untuk bisa menghidupkan 3 sistem tubuh tadi. Cahaya itu identik dengan iman. Jadi kalau gelap, kita terlalu gelap selalu ya, kita mungkin gak dapat seberkas cahaya dari Allah. Ini ya bunda, cahaya matahari ditangkap di bintik mata, dia mengaktifkan sistem tubuh. Jadi kalau kita bangunnya jam 11 terlambat. Karena mobil itu kalau belum
mau jalan kenceng, mau dari Batam kemana jauh gitu ya. Pulau nggak bisa pergi jauh-jauh di sini ya. Kan harus dipanasin mobilnya, nggak mungkin langsung hidup ya. Nah, kalau manusia langsung bangun, langsung jalan kerja, ibarat dia maksa sistem tubuhnya untuk bekerja keras terus-terusan. Jadi kalau dari pagi udah bangun, udah dipanasin ibaratnya, maka sistem tubuh akan sinkron dan harmonis. Karena jauh hari tadi jam 5 atau jam 4 udah mandi, udah buka jendela, udah sapu-sapu, udah bersih-bersih. Tubuh udah mulai dipanaskan atau istilahnya. Jadi siang dan malam itu dibagi dua. Coba tafakur. Bulan Hijriah Bunda, bergantinya tanggal Hijriah itu berbeda dengan tanggal Masehi. Tanggal 1 Muharram menjadi 2 Muharram itu mulainya tanggal 2 mulainya jam 6 sore, jam 18. Kalau kita tanggal Masehi tanggal berapa nih? 14 Maret. Tanggal 15 Maret mulai tanggal jam berapa Bunda? Jam 12 malam. Sebenarnya tidak fitrah. Karena dalam Quran sudah dibilang siang malam, siang istirahat, malam aktivitas, malam istirahat. Coba deh lihat, jam 12 malam antara jam 11 ke jam 1 ada nggak perbedaan di sana? Tidak ada. Jam 6 malam atau maghrib, ada nggak perbedaan antara jam 5 dengan jam 7-nya? Ada. Dari ada dan tidaknya matahari. Apa hubungannya? Hubungannya di kalender Hijriah, kita mengenal bahwa ada puasa tanggal 13, 14, 15 di pertengahan bulan Hijriah yang disebut apa? Ayamul Bid. Ayamul Bid itu kenapa dilakukan? Memang sudah sunnah, kerjakan saja pahala menanti. Tapi di balik itu Masya Allah, di saat tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah, ibu pandang ke langit. Apa yang terjadi? Bulan Purnama, lunar moon. Di saat itu ibu berpuasa di 3 hari, ketika bulan purnama terjadi gravitasi paling besar, semua akan dibumikan keluar ke tanah, ke bumi, semua racun, semua kotoran apapun akan mudah dikeluarkan melalui sistem pembuangan tubuh, yaitu ekskresi, baik urin, baik keringat, baik pembuangan. Jadi barang siapa yang berpuasa di 13, 14, 15, selain mengikuti sunnah, karena iman, di baliknya ada dampak kesehatan yang Masya Allah. Siapa di sini yang rutin Ayamul Bid? Ada? Sekarang tanggal berapa ini? Udah lewat? Ya. Bulan depan pasang kalender Hijriah yang besar-besar. Dan dilanjutkan tanggal sunnah untuk hijamah. 17 atau 19 atau 21. Dibantu dikeluarkan darah-darah yang tidak fitrah dengan bekam. Ingat pesan Rasulullah, kesembuhan itu ada 3. Berbekam, minum madu, dan kai. Tapi aku melarang umatku untuk melakukan kai. Tapi saya sebagai dokter bedah atau dokter objin masih menggunakan besi panas untuk operasi. Jadi kalau sakit, cari Allah. Mulailah bertobat sebelum berobat, sholat sunnah, kemudian kita berbekam, kemudian kita minum madu, insya Allah. Bukankah kita sakit, Allah yang sembuhkan? Mari cari ridho Allah. Kalau Allah jatuh cinta kepada hambanya, mudah bagi Allah untuk menyembuhkan? Mudah. Jadi bukan makanan sehat dulu. Walaupun saya penggiat makanan sehat, benar. Tapi ingat, manusia ini ditopang bukan hanya jasadia, kita ditopang oleh ruhia. Dan bahkan jasadia dari DNA hanya ditopang 1% saja, 99%-nya non-coding DNA yang sifatnya adalah ruhia. Lihat para mujahid-mujahidah di zaman Rasulullah. Barangkali mereka berpindah-pindah kabilah ke sana untuk memperjuangkan agama ini. Ada nggak bawa bekal makanan yang banyak? Mungkin bawa bekal. Tapi mungkin barangkali cuma bawa air. Atau bawa makanan secukupnya. Mungkin pun di zaman dulu belum ada sakit kanker ya. Kan baru sekarang aja nih di abad milenial. Jadi benar-benar bukan makanan yang utama, tapi makanan jiwa. Memanfaatkan potensi panca indera dimulai dari pendengaran, lalu mata, tadabur siang malam. Kenapa malam gak boleh bangun? Bukan gak boleh.
penghuni tubuh kita di saluran cerna 60% mikrobiota baik yang membantu pencernaan makanan juga tidur. Jadi kalau ibu masih ngunyah di atas jam Isya sampai malam lagi clubbing wisata kuliner keliling Batam, ibu makanannya tidak dicerna lagi di perut. Penumpukanlah mereka. Jadi makanan tidak tercerna teroksidasi menjadi sampah. Kalau kata Dokter Zaidul, sampah ya. Karena tidak ada lagi yang tugas. Karena semua makhluk Allah itu patuh sebenarnya sama Allah. Bahkan semua hewan itu berzikir kepada Allah. Manusia saja yang keras hatinya. Jadi luar biasa. Ya, jadi kita time restrictive eating. Pergunakan siang untuk makan, malam untuk istirahat. Jadi kenapa? Karena ada 10 kali penghuni tubuh kita juga malam dia istirahat. Jadi dia nggak ada shift malam. Jadi kalau ibu ngunyah 1 piring nasi goreng seafood gitu ya. Kebayang nggak Bu? Ya Allah. Oke lah sehari 2 hari tolerable. Kalau berbulan-bulan apa yang terjadi? Penumpukan lemak. Lemak yang tidak baik. Saya tidak bilang LDL itu jahat. Allah itu selalu prinsipnya keseimbangan. LDL diperlukan, HDL juga diperlukan dalam rasio perbandingan yang seimbang. Ini kan karena nggak seimbang karena makannya tadi malam banyak, LDL-nya yang terus naik, HDL-nya kurang. Akhirnya gangguan. Bahan baku lemak, kolesterol, baik mau yang kolesterol baik ataupun tidak baik, itu adalah bahan baku hormon. Baik hormon tiroid, hormon untuk reproduksi, hormon kortisol. Jadi barang siapa yang memasukkan lemaknya berlebihan yang LDL, maka hormonnya akan terganggu. Coba deh kalau mau challenge diri sendiri. Sebulan ibu naikin berat badan 10 kilo, saya jamin dari riset ilmiah, penalaran ilmiah, bulan depan haid ibu tidak akan datang. Jadi problem sebagai dokter kandungan, pasien saya datang dengan gangguan haid. Apakah saya kasih hormon? Tidak. Saya katakan, Bu, bulan lalu pergi kondangan berapa tempat? Kok dokter nanyanya kok aneh, ditanya kondangan. Saya mau gali makan daging kambingnya berapa banyak gitu kan. Iya dok tiap minggu 5 tempat. Pantaslah bulan ini gak dapat. Karena dia sudah menumpuk testosteron berlebih bulan lalu. Jadi gimana kalau begitu? Ingat tadi proses detoksifikasi paling bagus. Puasa. Jadi ada hubungan kan? Antara siang malam tadi dan juga makan, kelebihan. Masya Allah, ilmu ini bukan saya peroleh dari textbook kedokteran. Tapi dari mentadaburi ayat-ayat Allah yang saya baca pelan-pelan. Bagaimana ayat-ayat Allah ini kita bumikan kepada umat. Jadi mencerdaskan umat, memuliakannya dengan ilmu terbaik. Nah ini bakteri baik di tubuh kita. Kita itu dari ujung kepala sampai ujung kaki ada pemetaan kuman baik Bu. Kuman baik di tubuh ini, ibu mau mandi bersih 1 jam pakai batu adas gosok-gosok gitu ya. Tidak akan mungkin tubuh kita bersih. Setiap portal-portal bulu hidung, mulut, telinga, pori-pori kulit, kemaluan, semua ada penjaganya Masya Allah. Dan itu adalah fitrah bawaan sejak dalam kandungan ibunya dan ditambah ketika seorang bayi disusui oleh ibunya. Jadi kalau anak yang tidak disusui, kekurangan kuman baik, dropnya kuman baik akan menimbulkan penyakit autoimun. Karena kuman baik adalah garda terdepan sistem imunitas. Coba saja orang yang autoimun, cek berapa kadar probiotik atau mikrobiomnya. Sangat rendah. Datang penjual probiotik industri, nih ditambahin. Boleh saja, tapi konsep berpikirnya mereka makhluk hidup bukan? Makhluk hidup? Makhluk hidup perlu makan. Ternyata kuman baik penjaga sistem imun garda terdepan manusia perlu makan yang disebut prebiotik, yaitu dari unsur sayur, buah, dan biji-bijian. Benarlah Rasulullah bahwa ketika disuguhkan burung puyuh dan kurma, Rasulullah memulainya dengan makan kurma dulu. Jadi bunda-bunda soleha, kalau sedang drop sistem imun, perbanyak makan sayur, makan buah, makan biji, makan rimpang yang orisinil, bukan berbentuk liquid, dikunyah di mulut, itu mengandung prebiotik,
makanya penghuni tubuh akan kesenangan. Jadi kalau pakai ilustrasi film kartun, yippie, asik, hore gitu ya. Akhirnya mereka performance menjaga semua portal-portal tubuh kita yang bisa dimasuki oleh kuman oportunis. Bunda tahu virus corona itu makhluk Allah. Tahu virus corona makhluk Allah? Takut mana sama corona sama masuk neraka? Jangan panik dengan corona. Ibu azamkan, Allah, aku sudah seimbang kau ciptakan. Engkau katakan bahwa tubuhku seimbang. Bantu aku ya Allah memperkuat daya tahan tubuh. Aku tahu dari kajian ini bahwa serdadu imunku 1.000 triliun. Aku kuatkan mereka dengan memperbanyak makan sayur, buah, biji dan rimpang sebelum aku makan apapun. Dan aku tidak terlalu banyak keluar rumah dengan clubbing ke sana kemari karena sesungguhnya sarana publik itu memang menjadi suatu mata rantai penularan. Dari mana? Virus itu masuknya ke saluran nafas melalui udara. Dan virus itu bukan makhluk hidup Bunda, dia borderline karena dia tidak punya sel, dia hanya punya materi genetik DNA atau RNA saja. Dia butuh tumpangan tahu ya? Butuh reservoir, perantara, substrat yang ada suatu molekul untuk dia bisa bertahan. Virus itu bisa dorman, tidur ratusan tahun. Apa yang membuat dia bisa tidur? Dahak, ya, tahu ya, batuk. Megang tangga eskalator, ya. Batuk lagi, mencet pintu lift. Apalagi? Megang-megang sarana publik, gantungan gitu ya. Itu tiba-tiba kita pegang lagi, terus makannya jelek ya, masuklah ke tijon kita, hidung kucek-kucek kan gitu. Jadi sebenarnya kalau mau tips menghindari infeksi corona, pertama hindari ke tempat umum. Kita bukan seujon, begitu ada orang batuk pilek ya kita jaga jarak 2 meter. Supaya nggak langsung nyemprot gitu ya, dahaknya atau ludahnya. Kemudian tutup portal saluran nafas kita. Insya Allah kita berlindung kepada Allah dari segala kemudaratan. Doa-doa sudah ada. Kalau kita udah panik, akhirnya pikiran kita tidak tenang. Upaya kita jadi heboh, mengungsi ke sana, mengungsi ke sana. Oke, kalau sudah memang luar biasa sekali. Tapi kalau ketakutan lebih dulu, akhirnya nggak bisa beli masker, nggak sempet buatin suami sama anak makanan tadi yang sehat-sehat. Akhirnya sistem tubuhnya jelek. Jadi mari kita nggak usah panik dulu, kita menjadi orang yang punya kolbun salim. Tenang, Allah. Hasbiyallahu la ilaha illallah tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Terus Allah, aku berserah. Kalaupun aku kena virus corona, nauzubillah, aku sempat mengatakan la ilaha illallah. Jadi tujuan kita hidup ini adalah untuk beribadah. Dan hidup ini adalah ujian, Bu. Bacalah surat Al-Mulk. Tabarakalladzi bihadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidaklah kuciptakan hidup dan mati kecuali untuk melihat siapa yang amal terbaik. Jadi diuji kita ini apa? Apakah kesusahan lagi amalnya jadi buruk? Udah kesusahan kena virus corona jadi kita hasad sama orang, jadi menumpuk masker, kan malah makin blunder gitu ya. Jadi santai saja, insya Allah kita kuatkan sistem portal ke tubuh kita. Ya jadi kita ini mau mandi sebersih apapun kita nggak pernah bersih, nggak akan pernah kita ditinggalkan oleh makhluk Allah yang membantu kita. Nih kulit tadi ya, kulit ini adalah sesuatu juga reseptor sensasi panca indera yang dihuni oleh kuman baik di setiap pori-pori dan rambut-rambut di sana. Jadi ibu lihatlah ini. Di sini kumannya juga banyak ya, mereka kuman baik. Jadi hati-hati kalau ibu membalur kulit kita dengan sesuatu yang tidak disukai oleh kuman baik. Kira-kira kalau ibu membalur lotion yang sudah ada bahan kemikalnya, mengandung paraben, mengandung pemutih, zat-zat kimia yang keras ya, merkuri, nauzubillah. Mati nggak kuman penjaga kulitnya? Mati. Jadi barangkali Dokter Herlin ya, ada balur yang sudah dibumikan, balur pakai daun ya, balur pakai minyak zaitun. Jadi gunakan yang orisinil saja Bunda. Karena apa? Pori-pori kita kan semuanya ada pori-pori ya. Mereka punya kuman baik. Kalau kita kasih produk yang orisinil, yang natural,
Mereka senang sekali, akhirnya mereka sebagai garda imun terdepan kita di kulit, performance. Saya pernah tuh Bu, gosok-gosok badan pakai lengkuas galanga. Saya pernah gatal-gatal lagi berpergian gitu kan ke toilet umum gitu. Ya Allah ini pasti jamur datang gitu ya. Ternyata lengkuas itu obat jamur Bu, obat panu, kadas, kurap ya. Coba nanti dipraktekkan, lengkuasnya ditumbuk, diparut. Lalu supaya dia nempel dikasih minyak zaitun. Nanti malam-malam yang gatal-gatal tempelin. Insya Allah aku yakin jamurnya pergi, nggak mau lagi di sana. Ya, jadi yang sakit-sakit kulit sampai pernah ada yang kakinya kena autoimun psoriasis menggunakan ramuan jahe, lengkuas, serai, serat-seratnya itu ternyata baik sekali. Pertama untuk si kuman baik tadi untuk menjaga sistem imun. Jadi inilah kuman-kuman kita ya. Yang banyak sekali. Allah cuma mengizinkan kita melihat saya dan ibu saja yang besar-besar. Kalau saya ngelihat ada keluar-keluar dari hidung ibu juga saya lari kali takut ya. Jadi, tapi kalau kita mau tahu tadi 100 triliun sel tubuh dijaga oleh 1000 triliun. Satu sel dijaga oleh 10 bakteri dan jamur baik. Masya Allah. You're not alone Bunda. Tidak sendiri, jangan sedih ya. Banyak teman-teman di badan kita yang harus dikasih perhatian. Nah ini nih masalah perempuan, keputihan. Tadi sepakat kan setiap lubang di tubuh kita dijaga oleh kuman baik. Jadi saluran kemaluan Bunda, ada kuman baik. Ada lactobacillus, ada bifidobacteria, ada banyak sekali kuman-kuman fitrah di sana. Ya memang kalau menjelang haid dia berubah sedikit ya. Kehamilan juga karena kehamilan itu lebih lembab karena sering kencing, sering buang air ya. Jadi kalau personal hygiene-nya kurang baik, pakaian dalamnya lembab dipakai, mereka tidak bisa bertahan. Kenapa? Mereka ini bisa tinggal di sana kuman bayinya kalau keadaan pH 3,5 sampai 4,5 saja. Jadi kalau ibu membuat daerah misfinya selalu lembab, selalu dilapisin pakai benda-benda panty-liner yang berkepanjangan. Kalau buang air tidak mengganti pakaian dalam, rusak pH-nya terganggu, maka kumannya musnah. Lalu ada kuman yang oportunis dari mana? Anus. Mereka hijrah masuk ke lubang kemaluan. Timbullah keputihan. Yang salah kuman atau ibu? Kira-kira? Jawab dong. Jadi kalau ada yang keputihan saya senyum-senyum aja. Ibu ini kurang ilmu nih. Jadi ayo mindsetnya diubah tolong sayang. Tidak ada yang jolim sama kita. Kita yang kurang ilmu sehingga jahil ya. Allah gak mungkin bikin kita sakit. Sebelum kita menunjuk 3 jari ke arah kita. Tidak ada lagi kita mengatakan Allah menciptakan kuman untuk nyakitin kita. Tidak ada Allah membuat kuman untuk nyakitin kita. Kuman-kuman patogen, virus-virus influenza adalah sesungguhnya karena dia cari tempat untuk bisa hidup. Kenapa sekarang bakteri, virus lagi sporadis menyerang manusia? Ibu lihat, gunanya jasad renik adanya di tanah bakteri itu. Untuk apa? Mendengkomposer, pembusukan apapun yang sifatnya organik dalam tanah. Dia sekarang kumannya non-job. Kenapa kumannya non-job? Karena yang mau didegradasi nggak ada, plastik semua. Jadi nggak ada kerjaan, gue jalan-jalan lah terbang. Wah tuh bulu hidungnya nggak ada penjaga, masuk gitu kan. Tuh kulitnya juga nggak ada penjaga, masuk Ya salah kita yang tidak menjaga keseimbangan. Karena tadi kumannya nggak mampu lagi. Yang mau didegradasi kebanyakan sampah anorganik. Ya mudah-mudahan pemerintah Kota Batam punya tong sampah untuk organik dan non-organik. Jadi masih bisalah bakteri baik punya kerjaan dalam tanah. Jadi ini ya Bu, keadaan ketidakseimbangan pH tadi memicu terjadi namanya, ya mereka tuh harmonis ya, simbiosis, saling bekerja sama. Begitu kita merusak keadaannya, maka terjadi disbiosis, tidak seimbang, punah. Datanglah kuman jahat dari anus masuk,
mulai terjadi keputihan, dia menggigiti mukosa selaput lendir dari kemaluan, timbul sekret yang berlebihan, kita gatel, makin digaruk makin terbuka kulitnya, berdarah-darah, blunder, datang ke dokter, bingung. Oke lah, saya masih menggunakan antibiotik untuk kasus yang akut. Misalnya mengalir keputihan kayak air susu, saya harus berhentikan karena kumannya sudah merajalela. Tapi kalau saya tidak edukasi, Bunda, pakai apa di rumah? Oh ya dok, saya pakai penyuci vagina ini, pakai itu, pakai ini. Saya tangas, pakai rempah ratus, pakai ini, pakai ini. Ya Allah, bukan begitu caranya Bunda. Bunda begini, begini, begini. Karena diedukasi di hulu, datang lagi. Ya Allah dok, udah sembuh. Saya setiap malam udah buka pakaian, udah diangin-anginin. Saya makan prebiotik ya, sayur, buah, biji, dan rimpang. Akhirnya sistem imunnya performance lagi. Tidak ada kesempatan bakteri jahat untuk masuk kembali. Itulah prinsip harmonis tadi. Tidak menganggap penyebab penyakit adalah orang lain, bakteri lain. Karena kita sebagai Islam, bagaimana Rasulullah Islam mengajarkan harus Islam itu rahmatan lil alamin. Bermanfaat atau berkasih sayang dengan yang lain, tidak usah jauh-jauh dulu. Tubuh kita, sudahkah rahmatan lil alamin dengan kuman-kuman yang menjaga tubuh kita juga? Coba kalau kita berpikir ya, ini komplek perumahan ada pos security di depan. Terus kita nggak perlu deh Pak Sepam saya berhentikan. Terus ibu tidak menjaga rumah. Pintunya jam 2 malam dibuka lebar-lebar. Pintu pagar gitu kan karena nggak tahu jaga rumah. Kira-kira maling masuk kan? Masuk kerampok, pagi-pagi bangun TV udah hilang, mobil udah hilang, motor udah hilang. Yang salah maling atau ibu? Ya? Kita sepakat. Hari ini saya ingin mengubah mindset kita, terutama ibu-ibu yang suka cari kambing hitam, jangan cari kambing mah, udah pasti hitam. Jadi sebelum kita mengobati, kita muhasabah diri, bertaubatlah sebelum berobat. Terlalu banyak kesalahan yang kita timpakan, aku sakit takdir dong, aku sakit kanker. Iya atas izin Allah. Ibu semangat, tidak ada hubungan sakit sama mati. Yakin ibu sakit kanker besok mati? Jangan-jangan saya keluar ruangan bisa meninggal duluan. Jadi azamkan Allah, kapanpun ajalku, aku merasa aku hanya di halte bis saja. Aku ingin perbekalanku banyak ketika pulang menghadapmu Allah. Aku tak takut dengan sakit, kalau memang itu menggugurkan dosaku. Kalau ibu berkata-kata demikian, insya Allah, Allah akan kasih tuntunan. Saya adalah dokter yang bukan hanya bicara dari mulut saya, Bu. Bagaimana 8 tahun lalu saya tidak bisa bergerak, hanya bisa berkedip. Tidak punya tulang 45 cm, gagal liver dan gagal ginjal, Allahu Akbar. 22 macam obat yang mengobati saya membuat saya rusak. Kurang apa saya tinggal di Jakarta? Profesor guru-guru saya dokter spesialis bekerja di rumah sakit ternama. Teknologi cangkok segala macam tidak menyembuhkan saya. Begitu saya katakan Allah, aku bertaubat Allah. Sebagai ummahat saya jarang ada di rumah. Sebagai dokter saya hanya mengurus orang lain. Ridhomu bersama ridho suamiku yang 10 tahun tidak kuurus Allah. Anakku tidak pernah kuajarkan kalamullah ya Allah. Izinkan sebelum aku mati aku bertaubat Allah. Apa yang saya dengar Bu? Watini wa zaitun dalam mimpi saya. Saat itu koma. Petunjuk Allah datang. Itulah pengobatan dalam cara Islam. Bukan ibu panik. Tapi jadikan wasilah sakit ini menggugurkan dosa. Kalaupun aku sakit aku akan berucap la ilaha illallah dengan kematianku. Karena itulah husnul khotimah yang sesungguhnya. Apalah gunanya sehat terbahak-bahak kita sedang disko di klub malam. Tertawa terbahak-bahak langsung wafat. Nauzubillah min zalik. Jadi gunanya saya, adik saya bersama-sama Dr. Zaidul sedang syiar. Yang pertama itu bukan hidup sehatnya. Tapi bagaimana mengenal Allah yang sudah menitipkan kesempurnaan tubuh yang seimbang dalam Quran. Kita jaga dengan ilmu terbaik dari Quran dan Sunnah. Ikuti tuntunan. Jangan bertanya kepada saya bagaimana pola sehat. Beli kitab. Baca kitab 24 jam bersama Rasulullah. Ikuti tidurnya Rasulullah tadi pada Isya. Bangunnya sepertiga malam. Tahukah Bunda ketika matahari semburat pagi atau
Mulai subuh kita bangun, di sanalah oksigen terpekat yang ada di muka bumi. Kalau kita bangun, kita menghirup oksigen yang paling konsentrat, maka oksigen itu akan mencukupi kebutuhan darah kita sampai ke otak, mencegah terjadinya sakit kepala, migrain, vertigo. Riset di bawah meja saya melihat habit umat yang tidur ba'da subuh menderita penyakit sakit kepala. Karena oksigen pagi hari tidak sempat dia hirup karena dia tidur sampai duha. Jadi hal-hal kecil saja. Dan tahukah ibu, kalau ibu terjaga di sepertiga malam dan mandi subuh, ada zat yang disebut nitrit oksida keluar di seluruh pembuluh darah tubuh, itulah yang akan melunakkan jaringan pembuluh darah kelak pada usia menopause. Kita terhindar dari kekakuan pembuluh darah, terhindar dari hipertensi dan stroke. Jadi benarlah Rasulullah mengatakan pergi ke masjid jalan, kalau bisa pulangnya melewati jalan yang berbeda. Abi, ayah, papa, papi, gandeng tangan suami. Jalan RT 1 pulang RT 10. Ya, itu ibu banjir zat nitrit oksida, pembuluh darahnya menjadi elastis, kelak di hari tua kita akan bersama suami bisa menimang cucu, masih bisa beraktivitas, masih bisa bertaklim. Sedih kan kalau kita nanti tua, kalau dikasih umur cuman menyusahkan orang lain mengantarkan kita pergi ke dokter untuk ngantri obat. Ayo kembalikan tuntunan ini melalui tuntunan yang Rasulullah sudah ajarkan. Nih kuman-kuman jahat tadi ya datang semuanya masuk nih, akhirnya muncul keputihan berlebih, terus nggak diobati malah ditangas pakai asap-asap, udah makin blunder aja caranya. Lupa. Akhirnya terjadi apa? Rentan serviknya. Sesuatu yang diketok-ketok bu ya, nggak diobati terus digigiti kuman, lama-lama habis juga tuh permukaan dari servik. Nih awalnya kan cuma bakteri, jamur ya. Lama-lama apa yang terjadi? Penyakit kanker serviks. Tahu tidak bu, Indonesia nomor 1 di dunia tertinggi kontributor perempuannya menderita kanker serviks. Nauzubillah min dzalik. Jadi sebenarnya kurang ilmu menjaga sesuatu tubuh ini. Ayo tadi, kuatkan performance yang sudah Allah titipkan 1000 triliun. Kurang apa lagi? Allah sudah Rahman dan Rahim. Sifat Allah yang pertama, bahkan ayat pertama dalam Quran tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan salahkan Allah kalau kita sakit. Saking rahmannya Allah, Allah titipkan satu sel tubuh kita dijaga oleh 10 bakteri dan kuman baik. Yang mereka makhluk hidup, hobinya cuma makan sayur, buah, biji, rimpang yang natural. Jadi sari kurma gimana dok? Ada kurma kan? Jadi buat mindset gini bu. Di sebelah tangan kanan saya ada kue donat, cupcake, kue tar, cakep ya gitu dihias-hias. Yang sebelah kiri saya sambiloto, oke? Pasti di ruangan ini milihnya kanan, iya bu? Iya kan? Karena kurang tadi ilmu belum tahu. Coba ibu tafakur sejenak dengan melandaskan kepada Allah. Allah memang benar tepung terigu engkau yang buat. Memang benar tepung gula engkau yang buat ya Allah. Memang benar pewarna ini dari tumbuhan juga engkau yang buat. Tapi aku olah dengan otakku menjadi kue. Tapi aku tak mampu Allah membuat sambiloto ini. Perusahaan sekelas apapun takkan mampu menciptakan sambiloto. Mana lebih sempurna bunda? Ya? Sambiloto. Nah, manusia jatuh sakit karena kita lebih mengkultus produk yang enak hanya di mulut. Padahal ibu coba lihat berkaca, buka mulutnya lebar-lebar. Nggak sampai 10 cm bu, lidah itu panjangnya mungkin 7 cm saja yang merasakan pahit, asin, manis, asam ya. Sampai tenggorokan, kerongkongan, sampai ke anus, ada nggak ibu merasakan enaknya makanan? Inilah bu. Saya hanya sharing bagaimana kolbu kita diketuk, bagaimana akal kita diketuk, supaya dengan akal kita dilebihkan dari makhluk yang lain. Manusia itu dilebihkan dari hewan karena akal. Akal ini akan terasah kalau dia dilandaskan kepada iman dan ilmu-ilmu hakiki dari Quran dan Sunnah. Manusia itu banyak jahiliyah.
Karena ilmunya bersandar dari ilmu-ilmu kata si anu, kata si itu, kata si ini. Oke lah kata si ini, si anu, si fulan, si fulanah. Kalau si fulanah yang menyampaikannya bersandar daripada Al-Quran. Jadi hari ini saya tidak menggurui, saya hanya ingin mengetuk hati nurani. Ayo jadilah ibunda cerdas dengan iman, dengan akal. Dengan melandaskan bahwa aku ingin menjaga tubuhku, suamiku dan anakku. Supaya kami bisa beribadah kepadamu Allah. Itu tujuan kita ada di sini. Saya hanya dititipin suami, dititipin anak. Kelak saya hanya diminta pertanggungjawabannya sama Allah face to face. Ini hanya wasilah saja menjadi dokter dan memberikan ilmu ini Allah. Jadi ayo banyak tujuan-tujuan kita yang kita ini sepertinya di halte ya sekarang. Halte ketika nanti mobil jemputan mau jemput kita untuk pulang kan. Jadi ayo kita mulailah berpikir jauh ke depan Allah. Saya bersyukur bisa hidup lagi bertemu dengan orang-orang solehah. Mungkin dulu saya banyak dosa sehingga saya dicuci di laundry. Kalau enggak mungkin saya ketemu orang-orang mulia di sini di rumah Allah. Karena taubat saya ingin menjadi al-madrasatul ula. Yang sebelum suami saya bangun, saya harus bangun dulu. Yang sebelum anak saya bangun, saya harus siapkan anak saya dulu. Yang dengan mulut saya mengajarkan kalam Allah. Dengan mulut saya mengajarkan ilmu-ilmu yang bersumber dari Quran kepada anak saya. Gak guna gelar saya panjang, itu akan menjadi hisab yang berat. Jadi saya adalah dokter yang ingin mengembalikan ibu pulanglah ke rumah. Banyak PR, bukan hanya masalah kesehatan, masalah akidah, masalah moralitas. Ibu tahu angka kejadian kanker serviks tinggi kenapa? Karena dari data Riskesdas Kementerian Kesehatan tahun 2016, anak Indonesia berusia 8 tahun sudah berhubungan intim. Kemana ibunya? Wanita karir kebanyakan di kota-kota besar. Apa yang dicari? Uang. Kalau kita buka Quran, At-Talaq ayat 2-3, takwalah kamu, maka akan kudatangkan rezeki dari arah mana saja. Dulu saya mungkin mapan dari segi finansial, dokter di Jakarta, di rumah sakit bintang 5. Honornya besar Bu ya. Tapi Allah gak ridho, mungkin suami saya gak ridho juga. Dalam sehari habis uangnya. Sekarang saya tidak bekerja, hanya bekerja mungkin by appointment ya. Dan mengikuti suami dari mana saja dia bertugas, Aceh sampai Papua, alhamdulillah sudah dilalui. Ini juga mau berpindah lagi. Tapi rezeki nikmat tidur, nikmat tenang, nikmat masih bisa ngaji. Dulu yang saya kejar adalah uang dan gak selesai-selesai. Jadi saya hanya mau sharing, tadi sudah kulit ya, sekarang penciuman. Bunda, sudahkah pernah membuat wangi-wangian di rumah yang berasal dari tanaman-tanaman asli? Sudah? Siapa yang di rumahnya sepanjang hari wangi? Di kamar tidurnya ada warna lavender, ada minyak serai, ada bunga Kamboja. Jadi Bunda, Rasulullah itu sangat gemar wangian. Jika ingin mencapai keseimbangan jasa dia, masukkan sesuatu yang ke mulut yang baik ya. Masukkan yang ke hidung hal-hal yang baik juga. Yaitu penciuman yang wangi. Ternyata aromaterapi itu membuat penciuman kita itu langsung masuk ke sistem limbik emosional, membuat keadaan kolbu kita menjadi tenang. Bahkan setiap orang itu bisa dibuat suatu kesesuaian wangi-wangian sesuai karakter kita Bunda. Umar bin Khattab dari kejauhan dengan karakternya sebagai pemimpin, kecium wanginya seperti ini. Rasulullah wanginya seperti ini, suka wangi misik dan kesturi. Nah jadi kalau Bunda ingin seperti Rasulullah, ayo buat nanti sabun dari minyak kesturi, minyak misik. Wah Masya Allah. Bahkan sunnahnya setiap wanita yang mandi janabah habis haid suruh oles minyak misik ke daerah kemaluannya. Sudah dibuat? Belum. Nanti bisa dibuat nanti kelas-kelas sehatnya Bunda Nora, Dr. Herlin bisa membuat bukan hanya makan sehat tapi juga memperdulikan aroma sehat. Jadi ini riwayatnya Masya Allah. Jadi memang benar-benar ya Rasulullah itu suka memakai minyak wangi. Ini misik dan ambar. Jadi bidadari itu, ini saya mau gak jadi bidadari Bu? Bidadari surga ya. Ratu bidadari ya, kalau bidadari yang di surga sudah diciptain Allah. Terbuat dari misik,
ambar, dan kafur. Jadi bidadari surga itu dibuat oleh wangi-wangian. Kalau kita dari tulang rusuk suaminya. Jadi ayo dari sekarang kita, bukan berarti kita harus pakai minyak wangi keluar rumah. Nggak boleh Bu ya. Kita cukup di rumah saja wangi-wangiannya. Di rumah ganti yang bapuk aja. Tapi jangan bau asem juga ya. Jadi sunnahnya perempuan nggak boleh. Karena kalau kita pakai wangi-wangian, hadis sahih mengatakan kita tidak lebih dari seorang pelacur ya. Jadi sekedar saja. Tapi ibu jangan niatkan pakai minyak wangi ke badan. Tapi kalau taruh di mobil, taruh di kantor, taruh di toko, nggak apa-apa ya. Jadi cuman kebauan dari aromanya saja, bukan ibu sengaja untuk menyemprotnya ke badan kita. Lidah, nah ini kalau lidah gurunya Dr. Herlin nih ya. Dr. Herlin mana nih? Jadi kalau untuk lidah, makanan sehat adalah makanan yang original, yang tumbuh di atas tanah dan disinari matahari langsung. Jadi nggak usah repot lagi Bu, perbanyaklah proporsional makanan-makanan sayur, buah, biji, dan rimpang-rimpangan. Itu lebih banyak dari makanan olahan. Insya Allah itulah yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena memang kita ini adalah unsur tanah. Secara ilmu di tubuh kita ada 4 golongan yang besar. CHON. Karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Kira-kira CHON di tubuh kita yang menyusun enzim semua di sel tubuh adanya di mana Bu? Di langit atau di tanah? Di tanah. Kira-kira makanan unsur yang sudah diolah, direbus, dipanggang dalam plastik semuanya itu ada nggak mengansur unsur CHON-nya? Tidak ada. Jadi bahan baku tubuh kita adalah dari tanah. Pantaslah kita meninggal dikuburnya dalam tanah. Jadi sebelum kita wafat, masukkanlah tanah ke badan melalui saripati yang disedot dari tumbuh-tumbuhan tadi. Terus nggak boleh dong makan ternak? Boleh. Tapi ternak juga yang menyedot saripati tanah melalui tumbuhan. Ibarat sapi yang makan rumput. Ayam yang makan jagung. Ikan yang makan lumut. Atau makan ikan kecil. Rantai makanannya seperti itu. Makanya orang jatuh sakit, ada tepung darah yang dibuat dari sapi. Lalu tepung pelet darahnya diberikan ke ikan. Di mana rantai makanan ikan makan sapi? Terus dimakan ikannya sama manusia. Akhirnya manusia jatuh sakit. Karena tidak ada kefitrahannya. Ya biar aja Dok, kan kita pengusaha pakan ternak. Kan ini bisnis. Ya ujung-ujungnya bisnis. Tapi kan bukan hanya bisnis saja kita mau berjualan. Kan jangka panjangnya adalah bagaimana bisnis kita juga bisa membantu orang lain jadi hidup sehat. Jadi di rumah saya pelihara ikan Bu, ikan mas, ikan gurami, ikan nila. Saya kasih makanan dari ikan saya adalah sayur sawi. Ikan vegetarian. Kadang-kadang saya kasih juga ikan-ikan kecil itu ya yang halus-halus, jentik-jentik itu saya kasih. Enggak apa-apa. Jadi ikan tuh kan ada rantai makanan, ikan kecil untuk makan ikan besar begitu ya. Jangan ibu kasih tepung pelet darah sapi, kasih ke ikan, terbalik. Nanti ikan yang kita makan jadi menimbulkan autoimun di badan kita, reaksi hipersensitif di badan kita. Jadi kalau ada anak autoimun alergi makan susu sapi, ibu harus cari provider sapinya. Jangan-jangan tuh sapi bukan makan rumput. Tubuh ini udah sempurna. Jangan bilang diklaim saya alergi minum susu sapi. Ya susu sapinya gak fitrah gitu. Terus diganti lagi susu kedelai, alergi juga. Ya Allah ya Robi gitu. Kalau udah kayak begitu saya bingung juga tuh. Alergi semua, jadi akhirnya saya bilang, Bu kayaknya harus banyak-banyak sedekah aja. Jangan lupa obati sakitmu dengan sedekahmu. Banyak kisah ketika orang sakit berat, dia bersedekah, sembuh. Bahkan ada cerita ya, banyak dari sosmed, seorang penderita kanker payudara yang sembuh hanya dengan memulangkan TKW ke Indonesia untuk dikasih kesempatan menyusukan bayinya. Majikan yang di Arab tadi yang kanker payudara seketika sembuh kankernya hanya dengan bersedekah kepada pembantunya. Jadi kalau sakit tadi heboh stem cell, cangkok, pergi ke luar negeri kayak saya dulu ya. Ternyata nggak menyembuhkan, ngalah ngabisin duit.
Coba kalau dulu saya sedekah, oh dulu kayak begitu ya. Tapi ya sudah Bu, itulah pelajaran kita muhasabah diri ya Allah. Ini saya harus sampaikan bahwa kalau udah blunder banget masalah nggak sembuh-sembuh, mungkin kita kurang peduli dengan kaum mustahik itu ya. Jadi itu yang nanti bisa kita tadaburi. Nah air nih, air kita dari air dan dari tanah, jangan lupa 80%, 70% kita terdiri dari air. Air adalah sumber kehidupan. Jadi kalau ada ibu-ibu hamil malas minum air, tuh bayi kasihan banget Bu. Gimana ibu akan memberikan kehidupan kepada janin yang akan lahir menjadi seorang bayi kalau ibu hamil nggak mau minum ya. Kejadian beberapa pasien-pasien saya hanya perkara malas buang air kecil, air ketubannya berkurang, nauzubillah, bayinya wafat dalam kandungan. Karena apa? Terjepit. Karena yang membuat bayi itu bisa bergerak, ada space disebut air. Air itu bisa masuk dari mulut dan dari infus. Pilih mana? Minum atau diinfus? Berarti apa yang masalah di sini? Ibunya belum siap jadi ibu yang mau mengalah untuk anaknya. Hanya perkara malas buang air kecil saja, dia nggak mau minum yang banyak. Masa sih Bu 9 bulan aja nggak mau mengalah untuk anaknya? Ada perjuangan besar di masa depan. Seorang wanita. Siapa yang melahirkan umatnya Rasulullah sampai akhir zaman? Kaum wanita. Ibu tahu Allah memberikan kepercayaan kepada kita 3 kali lipat. Sel telur perempuan sudah Allah titipkan saat kita berusia 5 bulan dalam kandungan ibunda kita sebanyak 2 juta sel telur yang diberikan Allah cash dan akan habis di usia 50. Kepercayaan Allah untuk menitipkan hambanya dalam seorang perempuan, dalam rahim perempuan, sel telurnya sekali beri, cash. Laki-laki dicicil sama Allah dikasih bibit tiap 3 minggu. Jadi kalau ibu menyekolahkan anak ke Jakarta, nah ini 1 miliar biaya hidupmu nak ya selama 5 tahun. Kira-kira ada nggak di sini yang begitu? Ada. Kalaupun ibu orang kaya raya lah. Dikasih 10M nih cash 5 tahun. Enggak ada. Tiap bulan ya nak ibu transfer. Itulah manusia baru sedikit percayaan sama anaknya. Ini perempuan cash dikasih Allah. Calon khalifah di muka bumi 2 juta butir dalam kandungan. Kita tidak menjaganya dengan baik. Sel telur sel bukan Bu? Sel. Sel bulu mata sel bukan Bu? Sel, kuku sel, gigi juga sel. Seluruh sel tubuh kita mengandung DNA yang susunannya sama. Dan perlu makannya juga sama. Orang jatuh sakit karena bahan baku selnya tidak dimasukkan. Ada 20 asam amino dan Masya Allah Rasulullah sudah berpesan minumlah madu untuk penyembuhan. Karena di madu ada 20 macam asam amino. Allahu Akbar. Jadi Masya Allah ternyata orang jatuh sakit karena dia jahiliyah. Jadi ilmu-ilmu peradaban Islam tidak sampai kepadanya. Disinilah kami di barisan dokter-dokter penyehat di Islamic Medicine Foundation. Ada Dr. Zaidul, ada saya, ada Dr. Agus, ada siapa-siapa yang ibu lihat di YouTube. Kami bersama-sama untuk mencerdaskan umat. Karena sesungguhnya membuat umat sehat bukan saya, tapi azam dari kolbu ibu masing-masing. Allah, bisakah aku menyiapkan setiti Zahra, menyiapkan generasi terbaik di masa depan kalau bukan aku, siapa lagi Allah? Agama ini terpuruk karena ibunya juga terpuruk. Ibunya hanya pengen nyaman, ibunya hanya pengen enak saja. Ibu gak lihat, gak dengar, gak membaca kisah. Bagaimana perempuan di belakang Rasulullah bernama Ibunda Siti Khadijah. Orang yang kekayaannya 2/3 Mekah. Habis hartanya membantu Rasulullah untuk menyampaikan risalah Islam sampai kepada umat di akhir zaman. Saat wafat Ibunda Siti Khadijah cuma punya kain kafan dari sorbannya Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bahkan bajunya pun tak cukup untuk tambalan. Apakah kita pernah berazam, kalaupun aku tak mampu seperti Ibunda Siti Khadijah, aku tak mampu seperti Ummu Umarah yang menunggang kuda untuk membuat dirinya jadi tameng seperti pedang untuk Rasulullah. Setidaknya aku menyiapkan generasi terbaik di dalam rumahku Allah. Yang dimulai ketika aku hamil, aku siapkan janinku untuk mengenalmu Allah. Itulah kita. Kita harus kuat Bunda.
menjadi perempuan-perempuan cerdas dengan ilmu-ilmu yang berasal dari Al-Quran. Baca Al-Quran bukan hanya sampai di tenggorokan, tadaburi maknanya. Bukan harus hafal, tapi maknai menjadi pedoman hidup. Cara bangun, cara makan, cara berniaga, apa yang tidak ada di sana. Jadi inilah salah satu ikhtiar kita untuk menjaga keseimbangan, yaitu menjadikan agama ini, syariat ini sebagai wasilah untuk membuat kesehatan baik itu kolbu dan jasad. Berupa ibadah, berupa makanan-makanan yang disunnahkan. Ibu stok, jadi saya sedang menulis satu buku, insya Allah bersama Nanda Aisyah saya. Buku yang saya tadaburi dari 31 tanaman dalam Al-Quran, termasuk juga hewan ternak, termasuk juga ikan, termasuk juga susu. Itu saya akan buat, saya akan susun kandungannya, semuanya yang dibuat sebagai nutrisi gen. Gen itu adalah yang menyusun manusia berfungsi sebagai manusia. Jadi nutrisi gen adalah nutrisi yang kita bisa masukkan setiap hari ke tubuh karena kita tahu bahwa kandungan-kandungannya itu mengandung asam amino terbaik penyusun gen kita. Ibu tahu teori penyakit saat ini adalah terjadinya mutasi pada gen. Penyakit kanker karena mutasi gen. Penyakit autoimun karena gen juga. Bahkan infeksi TBC ada mutasi gen pada makrofag yang tidak kuat untuk melawan kuman. Jadi semua penyakit diawali dari sebutir sel yang rusak awalnya. Jadi semua itu diawal dari hal kecil. Sebelum masjid ini berdiri tegak, ini dimulai dari sebutir pasir. Sepakat Bunda? Pasir sebutir, satu sak, satu truk, satu banyak gitu ya. Dicampur sama semen, bata, jadilah masjid. Demikian juga tubuh kita Bunda. Kita tersusun 100 sel, sakit itu diawali dari satu butir sel yang rusak karena kurang ilmu menjaga kesehatan, keseimbangan. Sel yang rusak tidak punya kesempatan untuk memperbaiki. Kurang dia istirahat, tadi malam kurang tidur, dan juga kurang memasukkan apa yang dibutuhkan sel, terjadi imbalance. Sesungguhnya kalau sudah sakit Bunda, itu sudah dihilir, bukan penyebabnya. Sakit gigi, itu bukan penyebab sakit gigi karena infeksi kuman, tapi awalnya adalah kita kurang gosok gigi. Sakit kanker bukan karena sakit kankernya ibu sakit. Iya memang sakit, tapi awalnya ibu nggak sengaja membalur tubuh dengan pemutih, memakan makanan cepat saji, memasak makanan kita mungkin di pinggan yang luruh logam beratnya, memasak makanan sayuran yang mengandung pestisida. Jadi banyak sekali penyebab akar masalah sehingga terjadi ketidakseimbangan yang dimulai 1 butir sel, 2 butir sel, 3 butir sel, akhirnya mereka bergerombol menjadi tumor. Jadi penyakit tumor adalah penyakit ketika organ tubuh sudah demonstrasi kepada tubuh yang punya tubuh yaitu kita karena mereka tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Pabrik di Batam banyak Bunda. Coba aja kalau pemilik pabrik itu nggak beri gaji, nggak beri tunjangan. Demonstrasi nggak buruhnya. Bergerombol kan di depan bawa spanduk gitu ya. Nah, turunkan hak kami gitu. Tumor adalah sel tubuh kita sendiri yang membengkak, yang membesar, dia sedang marah. Saya dokter kandungan, saya punya pisau bedah. Kalau saya potong kista ibu hari ini, ibu mau nggak bertobat dengan lifestyle yang baru? Karena kalau enggak, ibu akan tumbuh yang sebelah kanan. Itu pesan saya kepada pasien-pasien saya. Kalau saya tidak mengingatkan begitu, sekarang operasi kista kanan, enak aja kan dapat jasa medis kan? Bulan depan tumbuh lagi, operasi lagi, nambah lagi duit saya. Tapi hati nurani saya sebagai dokter, Allah, aku harus mencerdaskan umat. Aku harus sampaikan bahwa dia sakit, sebenarnya perbuatannya sudah bukan jahiliyah sih, sudah bermasalah di hulu gitu ya. Jadi itu yang harus dicamkan. Ini tadi ya masalah unsur-unsur tubuh, kita itu terbuat dari tanah, jadi kita bekerja sama dengan unsur-unsur hara. Bagaimana kita itu bisa bersinergis dengan tumbuh-tumbuhan. Ini saya mau contohkan bahwa yang diserap oleh akar tanaman ini
akan membuat tubuh tercukupi. Jadi jangan lagi merasa sendiri ya Bunda. Kita rame di badan ini ya. Kuman-kuman tadi yang butuh kita sejahterakan. Ingatlah 3 faktor nutrisi. Perhatikan apa yang dimakan. Perhatikan apa yang mau dihirup. Jangan lagi gantung pewangi-pewangi sintetis dalam mobil Bunda ya. Obat pengusir nyamuk, semprot serangga. Buat sendiri yang lebih alami. Minyak serai, minyak lavender, insya Allah. Dan jangan balur sesuatu yang tidak fitrah, yang berupa lotion-lotion instan yang providernya tidak tahu mengandung bahan-bahan apa. Ayo kita ibadah, minhaj al-aqlin wal iman, memaksimalkan fungsi akal dan iman untuk berilmu agar menjadi madrasatul ula. Sekolah pertama di mana mendidik generasi bukan dimulai setelah anak lahir, tapi sejak sebelum punya anak. Yaitu menikah, komitmen sama pasangan. Ayo Abi, Bunda mau mendidik anak cucu keturunan kita menjadi mujahid-mujahidah di masa depan. Bunda mau mendidiknya sejak dalam kandungan. Saya punya sahabat, ketika hamil dia hafal Quran 30 juz. Bunda tahu anaknya 4,5 tahun hafal Quran. Itu nyata di Indonesia. Jadi kalau kita bermimpi anak kita mau soleh, solehah, bermulailah untuk membuatnya soleh kenal Allah sejak ibu hamil. Yang sudah hamil, enggak hamil, ayo hamil lagi. Saya sudah 7 kali. Jadi jangan takut miskin karena anak banyak. Tapi takutlah kalau iman kita yang diambil Allah ya. Jadi ayo bunda-bunda kita harus cerdas dengan intelektual. Terus belajar tidak harus sekolah formal. Saya punya sekolah-sekolah juga insya Allah bersama teman-teman di Jakarta. Islamic Health Academy. Nanti setiap kota saya sedang safari dakwah untuk membangun perempuan, untuk membuat konsep-konsep dasar agar ibu semakin cerdas. Untuk bisa langsung diamalkan dalam rumah tangganya masing-masing. Cerdas fisik maksudnya sehat, cerdas emosional maksudnya kalau ada yang marah kita langsung sabar gitu ya Bu ya, nggak usah dilawani. Sesungguhnya orang kuat bukan orang yang kuat badannya, tapi orang yang bisa marah, tapi dia nggak marah bisa menahan emosinya. Dan kecerdasan spiritual yaitu hubungan hablu minallah. Bagaimana ibadah-ibadah ritual kita takarub kepada Allah. Tanpa harus kita tunjuk-tunjukkan kepada orang, tapi kita mesra kepada Allah. Bagaimana setiap masalah kita kembalikan kepada Allah. Ingat setiap ujian sesuai batas kadar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani di luar kemampuan kita. Kalau kita dibebani oleh Allah ujian saat ini, Allah aku tahu nih ujian naik kelas. Anak SD kelas 1 matematikanya kan tambah-tambah kurang-kurang. Kalau ibu bisa melewati soal tambah dan kurang naik nggak kelas 2? Naik ya. Tapi kalau ibu masih sekarang ujiannya kurang sabar menghadapi anak. Ibu masih bingung gitu ya. Masih ngedumel aja malah anaknya dimarahin terus-terusan. Ibu nggak akan naik level ke kelas berikutnya. Tapi kalau ibu sabar, ibu doakan anak, cari alternatif solusi. Insya Allah, Allah akan tuntun kita. Baiklah, mempelajari diri sendiri akan semakin mengenal kebesaran Allah, memahami bahwa firman Allah, Al-Quran, Sunnah adalah tuntunan paling baik, paling sempurna untuk kesehatan jasad dan kolbu. Topik selanjutnya saya sambung saja, saya tadi kembali ke tadabur siang dan malamnya dan waktu jam biologis. Tolong Aisyah, mana ya? Bisa dibantu slide berikutnya. Jadi saya mau cerita, nggak usah ditulis, tapi ditafakuri saja. Ketika semburat di ufuk barat tenggelam matahari, ya, semua organisme tubuh kita istirahat. Jadi kita pun pada isyati tidur. Jangan lagi ada ayah-ayah, abi-abi di luar yang olahraga malam, main futsal, main badminton, ya. Jadi tidur. Karena apa? Malam hari tumbuhan itu tidak menghasilkan oksigen, tapi mengeluarkan karbon dioksida. Jadi kalau kita keluar malam yang kita hirup CO2 lebih banyak, akan berpengaruh kepada kesehatan. Tidur, makanya kalau zaman dulu ada nenek-nenek atau ibu kita, kan suka naruh tanaman dalam rumah ya pagi-pagi, malam suruh keluarin ya, supaya kita tidak rebutan dengan tanaman untuk menghirup oksigen. Nah jadi,
Nama ilmunya kronobiologi. Tahu kronologis? Susunan time schedule waktu demi waktu disesuaikan dengan keadaan tubuh. Biologi. Ini ilmu. Kemudian ini juga jam biologi, ada yang endogen dan eksternal. Artinya gini, jantung itu memang tidak berpengaruh dengan siang malam. Mau siang, mau malam, mau badai, mau tidak, mau hujan, tetap berdetak. Tapi nanti ada sistem lain yang juga berfungsi sesuai kronobiologi, yang disebut nanti waktu eksternal. Nah jadi kita harus ingat, kita bukan sendiri di dunia. Kita juga tinggal dalam suatu lingkungan atmosfer. Tata surya ini, bumi, hanya di bawah lapisan atmosfer lah ada oksigen bunda. Di atas atmosfer kalau lihat film-film yang futuristik ya, naik pesawat keluar angkasa, kan bisa terbang tuh ya, ngapung. Itu nggak ada oksigen, nggak ada gravitasi, yang ada unsur karbon, hidrogen, nitrogen. Jadi Allah kurung kita di bawah atmosfer, oksigen itu ada untuk kita bisa hidup. Dan tahukah ibu bahwa oksigen bukan sekonyong-konyong ada. Yang menghasilkan oksigen adalah tumbuhan. Jadi tumbuhan memanfaatkan cahaya matahari, memanfaatkan nitrogen dan hidrogen. Dia melakukan fotosintesis, memasak makanan. Dari hasil luaran fotosintesis itulah dikeluarkan oksigen dan bisa dihirup oleh manusia. Jadi secara tidak langsung kita itu menghirup oksigen atas bantuan pohon, tumbuhan. Mungkin pun meniran itu membantu kita yang kecil-kecil rumput. Jadi pantas dibilang kalau Indonesia, Kalimantan paru-paru dunia. Karena hutannya masih hutan belantara, menghasilkan oksigen yang banyak. Jadi kalau Batam ini kurang penghijauan, nanti lama-lama warga Batam sesak napas. Makanya Bu, ada biji di sebutir pun di tangan, tanam. Untuk anak cucu kita kelak nanti. Karena kalau tidak ada pohon, tidak ada fotosintesis, mustahil oksigen akan terjadi daurnya. Jadi berhubungan dengan cahaya matahari siang dan malam tadi. Dan ini ditangkap oleh bintik mata, di belakang mata, suprachiasma nuclei. Dan ini berhubungan dengan vitamin D dan melatonin. Nih ya respon tadi untuk proses hormon, sistem tubuh, mengantuk, adalah respon mata menangkap matahari. Bayangkan Bu, ada gen khusus yang mengatur ini, jadi orang yang tidak pernah memandang matahari pagi atau terlambat, maka dia akan cepat penuaan dini. Riset ada tikus kembar, satu ditaruh di basement, selama 3 bulan gak pernah tahu siang dan malam, karena gelap ya. Dan tikus ditaruh di teras. Ternyata 3 bulan kemudian, makanannya sehat Bu. Porsinya, komposisinya, beratnya sama, makanannya sehat. Tapi hanya perkara gak ada cahaya, siang malam gak tahu gitu ya. Gak tahu kapan tidur, gak tahu kapan aktivitas. Tikus yang di basement 3 bulan lagi sakit diabetes, obesitas, sakit hipertensi, ada stroke, bahkan ada tikus gagal fokus. Itu hanya perkara matahari saja. Berarti kalau gitu makan sehatnya mau bagus banget, tapi habitnya tidak sesuai kronobiologi sunnah, sakitlah kita. Jadi saya mengobati orang diabetes, orang stroke, orang kanker, saya mulai dari jam kronoterapi. Bagus gak habitnya? Bagus gak perbuatannya? Jadi perkara makan sehat, hirupan sehat, semua saluran sehat. Yang kedua, karena tubuh adalah biomesin yang sebenarnya bisa self healing, bisa untuk balance lagi. Nah, jadi ini penyakit-penyakit jam biologis terganggu. Lihat di sini Bu, decrease apa ini? Melatonin. Baru ini imper apa ini ya? Gagal tidur, susah tidur, cemas, nyeri otot, pegelinu, kelelahan, kaku-kaku badannya, kepalanya pusing. Apalagi ini? Nyeri sampai gangguan berpikir, gangguan konsentrasi. Adalah orang yang sebabnya bukan diterapi dengan obat Bunda. Ada yang salah waktu tidur dan waktu bangunnya. Jadi ibu yang pegelinu, migrain gitu ya. Dan ternyata setelah saya restart pola hidupnya, Masya Allah hilang keluhan-keluhannya.
Jadi itulah ilmu kedokteran integratif. Nah ini ada gen yang mengatur untuk melihat matahari siang dan malam ini. Dan juga ada dietnya. Dan dietnya Masya Allah adalah, Ibu lihat baca di sini. Ada teh hijau, ada kunyit, ada daun kari, ada jahe, ada apa nih? Ada cengkeh, ada habatus sauda, ada apel, ada delima, ada kurma. Dan semuanya ini adalah makanan-makanan yang hampir seluruhnya tersebut dalam Al-Quran. Insya Allah nanti bukunya dalam waktu dekat, ya sama-sama Dokter Zaidul juga ya, kita sama-sama sinergi. Jadi memang benar-benar kita ingin mengedukasi umat dulu. Kalau sudah cerdas, kita akan bisa sehat dari dalam diri sendiri ya. Jadi irama ini memang benar-benar kita harus pahami bagaimana kita itu tidur dan bangun ini berhubungan dengan, nih bayangin, tidur berhubungan dengan gangguan jiwa, berhubungan dengan macam-macam ini ya. Nah ini dia, dari usia bayi sampai orang tua, manula, di sini ada suatu warna biru ya di sini. Malam hari jam 12 sampai jam 4 subuh. Lagi tinggi-tingginya nih yang warna biru ini. Ini adalah hormon, growth hormon dan melatonin. Hormon yang ada kalau kita istirahat malam. Jadi bayi sampai orang tua malam disuruh istirahat, please untuk kasih kesempatan sel tubuh untuk bisa regenerasi. Jadi apa yang bermasalah kalau itu terjadi? Ya, jadi ritme biologis tadi, maaf ya, mana saya? Nih, tadi saya bilang kronoterapi. Memberikan terapi hanya mengubah kronobiologis perilakunya. Sesuai apa dok? Beli kitab, biar saya suruh ibu baca kitab. Kitab 24 jam bersama Rasulullah. Ada kok bu jualnya. Saya punya jam demi jam pola hidup Rasulullah. Nanti saya bagikan, silakan dibagikan kepada umat. Ibu ikutin saja itu. Jadi jam biologis tubuh, ibu lihat di sini ya. Ketika matahari tenggelam jam 8, ini mulailah ginjal mendetoksifikasi. Makanya sore hari ibu disarankan minum zaitun ya. Untuk mempercepat proses ekskresi. Karena zaitun itu bagus banget untuk membantu sebagai radikal scavenging. Sebagai pemungut radikal-radikal bebas. Terus malam tidur sampai tengah malam. Liver, makanya orang begadang sampai jam 2 malam suka kena penyakit liver. Fatty liver kalau dia tidak tahu malam masih kerja berat. Nih jam 4 suruh ya qiyamul lail jam 3 sampai jam 4. Paru-paru sedang compliance-nya paling besar. Butuh masuk oksigen paling besar. Makanya kita disuruh bangun pagi. Jadi dengan cara mandi pagi sebelum subuh membuat fungsi paru-paru sinkron berfungsinya jam 4 subuh. Mulai pagi hari jam 6 ibu harus buang sampahnya. Buang air besar. Makanya Rasulullah menyuruh kita bangun tidur minum air putih. Karena jam 6 mau didorong untuk keluar. Bukan kata Dr. Meiti, Rasulullah sudah sunahkan demikian. Kemudian jam 8 disuruh isi lambung. Ya, stomach. Jadi suruh untuk sarapan pagi Rasulullah apa? Korma ajwa. Hadis sohinya 7 butir. Boleh nggak yang lain? Ya insya Allah boleh, tapi kan mau dapat pahala juga. Ya minimal ajwalnya lah. Bisa menolak sihir dan juga racun. Dan ada satu hadis, barang siapa umatku yang makan kurma 7 butir pagi hari, maka niscaya dia tidak akan kelaparan. Masya Allah. Praktekkan bu. Kurma campur semangka, kurma campur alpukat. Jadi pagi hari makan buah. Ingat jam 10 pagi jangan ngunyah lagi. Karena ada sistem limpa di sana yang sedang membuat proses pendegradasi sel-sel darah. Jangan buat dia untuk bingung gitu fungsinya ya. Jadi nggak boleh ngemil nanti kalau ke kantor kerja jam 10 yuk ngebakso yuk gitu. Nggak usah, maaf ya, sistem limpa saya sedang bekerja. Jadi ini teori. Jadi cukup makan jam 8 jam 9 aja ya bu, ya jam 7 jam 9, jam 10 stop. Minum air boleh. Terus nih jantung sedang berat-beratnya bekerja, peak sessionnya jantung jam 12 siang. Makanya Rasulullah menyunahkan kita kailullah, tidur siang sebelum zuhur. Jadi
cari sekolah atau kasih masukan kepada kepala sekolah, Ananda, Bunda, tolong tidurkan anak saya sebelum zuhur 11:30 sampai 12:30. Nanti bangun lagi 12:30 untuk sholat zuhur. Itu adalah sistem tubuh yang paling baik. Kalau belum dilakukan, kasih masukan. Ini bukan teori, itu sunnah. Kemudian lanjut, sore siang jam 1 sampai jam 2 boleh makan siang lagi. Karena sistem pencernaan mulai lagi dia on chart di situ. Lagi jadi PIC dia. Jadi makan lagi siang, boleh, monggo, silahkan. Ingat sebelum makan tadi makan buah dulu tetap ya. Kemudian apa lagi? Nih kandung kemih. Jadi ibu kalau kencing-kencing menjelang sore asar wajar, nggak apa-apa. Makanya orang kalau sakit batu ginjal sakit sekali pada sore hari. Ya, di situ mulai batunya enggak keluar. Karena situlah ekskresinya. Jadi saya baru ingat kalau kita itu puasa, proses detoksifikasi keluar kan lewat urin Bu ya. Fungsi ginjal sedang jam 4 sampai jam 5 itu sedang berfungsi dikeluarkan. Jadi pagi hari berfungsi menjelang nanti buka puasa. Kita di detox bener-bener tuh, makanya ayam mulbit lah Bu. Lingkerin sekarang Bu di kalender rumah. Dikasih love-love gitu ya, cinta-cinta. Ini proses suami dan saya untuk detox terbaik ala Rasulullah. Jadi begitulah sampai akhirnya nanti kembali lagi malam nih Bu, sirkulasi darah. Jadi Ibu jangan lagi malam ini sebelum melatonin tadi mengganti sel yang rusak, sirkulasi optimal jam 8. Untuk menyalurkan bahan baku dari pagi siang tadi makan sehat gitu ya. Untuk diteruskan kepada sel-sel tubuh. Jadi kalau ibu tidak istirahat nyampe enggak? Contoh nih Pak Pos mau nganterin surat. Tapi begitu mau nganter surat banyak yang seliuran. Ya, seliuran nih Pak Pos naik motor nih. Di gang 1 ada yang lewat nih. Truknya mangkal di situ. Di gang kedua. Nyampe enggak suratnya ke tujuan? Enggak. Makanya tidur, istirahat biar nanti sirkulasinya optimal menyampaikan pesannya. Jadi jadwal kerja tubuh, nah ini ya, kalau bangunin anak, nah ayo bangun. Rasulullah mendoakan kita dari hadis sahih Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi. Jadi mengatakan, ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi. Jadi kalau ngomong sama anak begini, nah akan ada suatu masa di suatu zaman ketika ibu lari meninggalkan anaknya, ketika suami lari meninggalkan istrinya, ketika ayah meninggalkan anak-anaknya, demikian sebaliknya. Tapi ada satu manusia sempurna yang akan kembali padahal surganya surga tertinggi, surga Firdaus. Dia kembali mencari umatnya untuk memberikan syafaat, memberikan minum di padang mahsyar, yaitu Rasulullah. Bayangkan nak, beliau mendoakan kita di pagi hari. Bangun yuk nak, gitu. Gimana Bu kalau begitu cara banguninnya? Dari kecil anak ibu udah dengar cerita story yang luar biasa. Itu tips-tips yang saya baru buat juga sekarang. Bangunin anak saya pakai, bukan dongeng ya Bu, pakai cerita yang membuat anak itu merasa rindu sama Rasulullah. Bayangin, nanti gak ada yang nolong abang nak. Rasulullah yang memberi syafaat, sekarang doain kita, ayo bangun. Bangun dia, tidur lagi, bangun. Awalnya begitu, tapi nanti kalau udah terbiasa, Allah bisa karena biasa. Nak bangun, kalau udah terbiasa langsung bangun, langsung sholat, langsung mandi, langsung ke masjid, lari-lari bawa sarung. Alhamdulillah, bangga gak Bu kalau punya anak begitu? Bisa gak dilatih? Bisa kalau ibunya, ayahnya mencontohkan, menteladankan dirinya kepada anaknya. Jadi keteladanan lebih baik dari cuman teori nak mandi. Emaknya belum mandi masih bau asem ya. Jadi sebelum ibu menyuruh mandi anaknya, ibu sudah harus cantik jelita di depan anaknya. Nah ini juga waktu aurat Bu. Jadi ibu-ibu ada saran dari saya, kalau ingin punya waktu privat bermesraan dengan suami, ada 3 pilihan waktu. Catat Bu ya, sebelum sholat subuh, zuhur, dan setelah sholat isya. Jadi kalau itu sore boleh nggak Dok? Ya boleh aja, cuman kasih pilihan. Ayo sesuai sunnah, waktu aurat dengan suami. Oh ya. Baik, ini jam biologis biasa. Tadi ya makan kurma ajwa Bu ya. Jangan lupa tadi pagi-pagi. Ntar saya bagi slide-nya ya kepada umat. Ini cuma teori. Tidur siang ya Bu ya.
Jadi kita supaya mengikutinya, jangan lupa minum zaitun sore hari sunnahnya, dan olesilah zaitun setiap ibu mau tidur ya. Jadi baik, tidur ini jangan lupa, jangan lagi berbincang-bincang malam-malam ya. Jadi nggak boleh tidur. Jadi dia nggak pernah tidur Rasulullah sebelum Isya, tapi tidur setelahnya. Jadi padamkan lampu di malam hari, pada saat tidur kuncilah pintu, tutuplah bejana, makanan dan minuman. Jadi ini tadi yang tadi saya ceritakan, melatonin tadi membuat kita tidur nyenyak. Bayangkan Bu, Allah itu sudah membagi waktu kita 50-50. Umur manusia taruhlah 60 tahun ya. Setengahnya dipakai buat tidur. Jadi kita ini kebanyakan ngapain? Kebanyakan mengeluh. Padahal istirahatnya udah setengah umur kita. Bahkan yang paling tragis nih Bu, karena merasa kita kurang waktu, sehingga kita mempercepat waktu ketika kita hendak sholat, supaya buru-buru bahasanya wal asri. Jangan sampai Bu ya, pengen buru-buru sholat jadinya pakai wal asri. Baiklah, demikian yang saya sampaikan. Sudah paham ya Bu bagaimana menjaga diri melalui harmonisasi panca indera dengan penghuni tubuh kita, dengan kronobiologi siang dan malam. Masya Allah gitu. Ilmu ini semua bukan dari textbook kedokteran, tapi saya tadaburi dari Al-Quran dan Sunnah dan hadis. Semua yang sempurna dari Allah, semua kekhilafan saya berasal dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khair kepada Dr. Meiti Elvina atas pemberian materinya. Karena memang ini sudah mepet dengan waktu zuhur, maka kesimpulan yang bisa saya sampaikan, bertaubatlah sebelum berobat. Kemudian ketauhidan tiap jiwa manusia adalah dasar ruhiyah, terjadi sejak di alam rahim kita. Kemudian sistem tubuh manusia secara fitrah ada dua, yaitu seimbang menurut Quran surah Al-Infitor ayat 6-8 dan harmonis melalui panca indera kita, yang mana sudah sistem tubuh kita sudah disebutkan bagaimana diatur di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahapannya bertaubat dahulu, kemudian puasa sunnah, jangan lupa berbekam, madu, zaitun, dan kurma dirutinkan, bukan hanya makanan sehat saja. Ya, jazakumullah khairan kasiron kepada akhwati fillah, ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Mari kita tutup. Oh iya, ini ada video sedikit dari aksi cepat tanggap 1 menit. Silahkan mungkin dilihat terlebih dahulu, ibu-ibu sekalian. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, mohon waktunya sebentar saja. Perkenalkan, nama saya Ilham Reza Fahlevi. Saya membersamai Dr. Meiti hari ini ke acara ini memang sengaja. Karena yang pertama memang alhamdulillah qadarullah, saya dari aksi cepat tanggap Jambi, ibu-ibu sekalian, dan sudah saya informasikan ke aksi cepat tanggap Batam. Membersamai Bunda Meiti ini dalam rangka memang ada sedikit yang ingin saya informasikan. Bunda Meiti ini sekarang sedang mendirikan rumah tahfiz Quran, ya, rumah tahfiz Quran titipan ilahi yang lokasinya saat ini berada di Jambi, dan mungkin bisa lebih lengkapnya nanti silakan disimak video ini. Nanti setelah itu baru saya berikan penjelasan sedikit.